Tidak jarang sebagai guru, kita gagal mencapai target dari tujuan pembelajaran yang kita laksanakan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti strategi pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, bahan ajar maupun media pembelajaran yang belum memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari minat, kesiapan, bahkan gaya belajarnya. Perlu kita sadari bahwa murid kita adalah pribadi-pribadi yang unik yang memiliki keunikan keciri khasan yang berbeda-beda. Dan hal tersebut harus dipenuhi selama proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hal tersebut agar tujuan dari pembelajaran yang dilakukan dapat tercapai lebih optimal. Pada video kali ini, saya akan membagikan taktik baik bagaimana pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika materi bilangan bulat kelas 7 di SMP Negeri 2 Dulupi. Pemahaman siswa mengenai konsep bilangan bulat serta operasi aritmetikanya merupakan fondasi dasar yang penting bagi murid untuk mempelajari materi-materi berikutnya dalam pembelajaran matematika. Ketika strategi pembelajaran dalam materi ini kurang berhasil, maka bisa dipastikan murid akan kesulitan menyelesaikan permasalahan matematika yang ditemui ke depannya. Selain juga menyebabkan respons siswa dalam pembelajaran yang terlihat acuh, sehingga terjadi learning gap atau kesenjangan belajar di mana pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya bisa ditunjukkan oleh murid tersebut. Pembelajaran diferensiasi, wayang orang, dan wisdom bilangan bulat. Bagaimana itu? Penasaran? Pembelajaran ini berfokus pada upaya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain dengan menyisipkan konsep dan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini memanfaatkan quizzes, LMS, dan sumber belajar terbuka lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi murid. Pada tahapan awal, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei untuk mengetahui gaya belajar dari murid. Hal ini berguna bagi saya untuk mempersiapkan media ajar yang harus disesuaikan dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini, saya harus menyediakan bahan ajar berbentuk video dan LKPD tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa termasuk secara psikis dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran, saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan apakah murid telah memenuhi materi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi Quizzes, kita dimudahkan dalam memetakan murid berdasarkan tingkat pemahamannya. Kategori 1 paham utuh, kategori 2 paham sebagian, dan kategori 3 belum paham. Hasil ini saya jadikan dasar sebagai pembentukan kelompok selama proses pembelajaran, selain data gaya belajar siswa yang sudah didapat sebelumnya. Keseruan dimulai ketika saya melontarkan pertanyaan terkait naiknya suhu udara dari suatu kota. Murid-murid menebak suhu akhir dari kota tersebut. Dari pertanyaan tersebut, saya ajak murid-murid mulai menginvestigasi dari jawabannya. Simulasi menjadi wayang orang akan memberikan pengalaman yang berkesan bagi murid untuk menemukan konsep dari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Selanjutnya, murid akan bekerja secara kelompok untuk melanjutkan investigasinya dengan panduan lembar kerja. Di sini saya membuat kelompok berdasarkan kategori pemahaman dalam pembentukannya. Setiap siswa akan dipasangkan dengan temannya yang memiliki kategori pemahaman yang berbeda secara merata. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi tutor sebaya. Jika murid ini menemukan kesulitan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyediakan LMS sebagai sumber belajar bagi murid untuk meningkatkan pemahaman mereka. LMS tersebut dapat dimanfaatkan oleh siswa yang berkategori 2, di mana di dalamnya terdapat referensi sesuai dengan gaya belajar murid. Murid dengan gaya belajar auditori dan visual akan mengamati video yang ada di dalam LMS.
Sementara murid kinestetik akan lebih aktif berperan sebagai wayang orang dalam menyelesaikan lembar kerja. Khusus bagi murid dengan kategori 3, guru wajib memberikan pendampingan yang intensif dalam menjelaskan materi yang dipelajari. Pada tahap berikutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melaksanakan asesmen formatif dengan bermain Lisdom. Lisdom di sini merupakan permainan sejenis ular naga yang sering dimainkan oleh murid-murid pada masa kecil mereka. Modifikasi yang dilakukan, murid berperan sebagai bilangan yang sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, guru akan menyebutkan bilangan dari operasi penjumlahan yang harus diselesaikan, di mana cara menjawabnya dengan memilih teman yang sesuai untuk terus membentuk ular naga. Kegiatan ini dilakukan dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Dari kegiatan ini, guru akan mendapatkan gambaran keberhasilannya dalam proses pembelajaran. Sementara, murid akan merasa bahagia tanpa menyadari asesmen yang telah dilakukan. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan dan merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilalui hari ini. Tercapainya pembelajaran hari ini terlihat ketika murid memaparkan hasil diskusi dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal, yakni diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, murid akan memilih sumber belajar sesuai dengan preferensi gaya belajarnya masing-masing. Yang kedua, diferensiasi proses. Setiap murid akan berkolaborasi dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan perannya berdasarkan kategori tingkat pemahaman. Dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, permasalahan yang disebutkan di awal terjawab. Tidak terlihat lagi aktivitas yang kurang sesuai selama proses pembelajaran. Fokus dan aktivitas siswa hanya pada upaya penyelesaian permasalahan yang diberikan, serta pembelajaran menjadi lebih asyik. Poin yang dapat dipetik dalam pembelajaran kali ini, bahwa pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi murid jika mereka dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Keaktifan peserta didik secara otomatis akan muncul jika kebutuhan belajarnya terpenuhi. Sehingga hal ini meminimalisir munculnya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Serta hal ini menjadikan murid paham bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang tersedia di dalam kelas. Demikian praktik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Dulupi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.